Pada tahun 1845, penulis Fyodor Dostoyevsky yang ketika itu berusia 24 tahun mengguncang dunia sastra Rusia dengan penerbitan novel pertamanya yang berjudul Purvok yang sukses luar biasa, membuatnya ia disanjung masyarakat Saint Petersburg. Akan tetapi, ada sesuatu tentang ketenaran dininya itu yang tampaknya hampa baginya. Maka ia pun hanyut ke dalam arena politik sayap kiri dan menghadiri berbagai pertemuan-pertemuan kelompok sosialis maupun radikal. Dan salah satu kelompok ini terpusat pada Mikhail Petrashevsky yang karismatik. 3 tahun kemudian, pada tahun 1848, pecahlah revolusi di seluruh penjuru Eropa. Terinspirasi oleh apa yang terjadi di barat, kelompok-kelompok radikal Rusia seperti kelompok Petrashevsky membahas kemungkinan mengikuti jejak barat. Akan tetapi, ada agen-agen Tsar Nicholas I yang telah menyusupi kelompok ini. Dan ditulislah laporan-laporan tentang hal-hal liar yang dibahas di rumah Petrashevsky, termasuk pembahasan tentang kemungkinan memicu pemberontakan petani. Dostoyevsky sangat bersemangat untuk membebaskan para pekerja paksa, dan pada tanggal 23 April 1849, ia ditahan bersama dengan 23 anggota lain dari kelompok Petrashevsky. Setelah 8 bulan mendekam di penjara, para tahanan dibangunkan pada suatu pagi yang dingin dan diberitahu bahwa pada akhirnya mereka akan mendengar hukuman apa yang mereka dapatkan pada hari itu. Pembuangan selama beberapa bulan adalah hukuman yang biasa atas kejahatan mereka. Tidak lama lagi, penderitaan mereka akan segera berakhir. Demikian pikir mereka. Mereka dijejalkan ke dalam kereta dan dibawa melalui jalanan licin karena es di Saint Petersburg. Begitu turun dari kereta-kereta tersebut di Semyonovsky Square, mereka disambut oleh seorang imam. Di belakang sang imam, mereka melihat barisan prajurit, dan di belakang barisan prajurit tersebut ada ribuan penonton. Mereka digiring menuju sebuah arena eksekusi yang ditutupi dengan kain hitam di tengah alun-alun tersebut. Di bagian depan terdapat 3 tiang dan sebelahnya terdapat sederet gerobak berisi peti mati. Dostoyevsky tidak menyangka apa yang dilihatnya. Tidak mungkin mereka akan menghukum mati kita. Demikian ia berbisik kepada sesama tahanan. Mereka digiring menuju tempat tersebut dalam 2 barisan. Hari itu luar biasa dingin dan para tahanan mengenakan pakaian tipis yang mereka kenakan ketika mereka ditahan pada bulan April sebelumnya. Lalu terdengarlah suara genderang dan seorang petugas tampil membacakan hukuman mereka. Seluruh terdakwa bersalah dengan tuduhan berniat menimbulkan kekacauan nasional, dan oleh karenanya mereka wajib untuk dihukum mati di hadapan pasukan penembak. Dan para tahanan pun tertegun. Sementara sang petugas membacakan tuduhan dan hukuman secara individual. Dostoyevsky menemukan dirinya memandangi puncak keemasan sebuah sinar matahari pagi. Kilau sinar matahari pagi menghilang ketika sebuah awan lewat di atas mereka. Dan terpikirlah oleh Dostoyevsky bahwa ia akan segera memasuki kegelapan dengan sama cepatnya dan selamanya. Tiba-tiba timbullah suatu pemikiran lain. Seandainya aku tidak mati, seandainya aku tidak dihukum mati, kehidupanku tiba-tiba akan menjadi tidak pernah berakhir nampaknya, terasa kekal dan selamanya. Setiap menitnya dalam 1 abad, aku akan memperhitungkan setiap detik yang berlalu, dan aku tidak akan lagi menyia-nyiakan sedetik pun dalam kehidupanku. Para tahanan diberikan kemeja berpenutup kepala. Sang imam tampil untuk membacakan ritual terakhir dan mendengarkan pengakuan dosa mereka. Mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. 3 tahanan pertama yang akan ditembak diikat pada tiang tersebut dan wajah mereka ditutup dengan penutup kepala mereka. Dostoyevsky berdiri di depan dan dalam kelompok berikutnya. Para prajurit mengangkat senapan mereka, membidik, dan tiba-tiba datanglah sebuah kereta kuda ke alun-alun tersebut. Seorang pria turun membawa sebuah amplop. Pada detik terakhir, sang Tsar Nicholas mengubah hukuman mati mereka belakangan pagi itu juga. Hukuman baru Dostoyevsky diberitahukan dengan 4 tahun bekerja keras di Siberia, disusul dengan wajib militer.
Sama sekali tidak terpengaruh, Dostoyevsky menulis surat kepada saudaranya pada hari itu juga. Ketika aku menoleh ke belakang dan merenungkan segala waktu yang kusia-siakan dalam kekeliruan dan pengangguran, maka hatiku berdarah. Kehidupan benar-benar adalah sebuah karunia. Setiap menit kehidupan mungkin menjadi kebahagiaan selamanya. Seandainya saja saat anak-anak kita sudah mengetahuinya. Sekarang kehidupanku telah berubah. Sekarang aku dilahirkan kembali. Beberapa hari kemudian, belenggu seberat 4,5 kg dipasang pada lengan kaki Dostoyevsky. Belenggu yang akan terus dipasang selama masa hukumannya, dan ia pun diberangkatkan ke Siberia. Selama 4 tahun berikutnya, ia menanggung kondisi di penjara yang terparah karena ia tidak diizinkan untuk menulis. Ia pun menulis novel dalam benaknya sendiri, lalu menghafalkannya. Dan pada akhirnya, tahun 1857, ketika masih menjalani wajib militer sebagai bagian dari hukumannya, ia diizinkan untuk mulai menerbitkan karyanya. Kalau sebelumnya, ia cenderung menyiksa diri ketika menulis 1 halaman saja dan menghabiskan setengah hari untuk melamun dan menghafal, sekarang ia terus menulis. Teman-temannya sering melihatnya berjalan di Saint Petersburg, menggumamkan bagian-bagian dialog kepada dirinya sendiri, membayangkan lakon-lakon serta alur ceritanya. Moto barunya adalah berusaha melaksanakan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagian orang merasa kasihan terhadap Dostoyevsky karena sempat dipenjara. Hal itu justru menjadikannya marah. Ia justru bersyukur atas pengalaman tersebut dan tidak merasakan kepahitan. Seandainya bukan karena hari di bulan Desember tahun 1849 tersebut, demikian ia merasa pasti sudah menyia-nyiakan kehidupannya hingga ajalnya pada tahun 1881. Ia terus menulis dengan sangat cepat, menerbitkan banyak novel, seolah-olah setiap novelnya adalah novelnya yang terakhir. Penafsirannya adalah Tsar Nicholas I telah memutuskan untuk menghukum para prajurit Petrashevsky yang radikal dengan kerja keras begitu mereka ditahan. Akan tetapi, ia juga ingin memberi mereka pelajaran. Maka ia pun merancang drama hukuman mati yang kejam itu hingga ke detail-detailnya, mulai dari sang imam, algojo bercadar, peti mati, dan pengampunan pada detik terakhir. Hal itu demikian sang Tsar berpikir akan benar-benar menjadikan para radikal itu rendah hati dan malu. Bahkan beberapa tahanan menjadi tidak waras karena kejadian itu. Akan tetapi dampaknya terhadap Dostoyevsky itu lain. Sudah bertahun-tahun ia merasa kehidupannya tidak terarah, sesat, dan tidak tahu harus melakukan apa dengan waktunya. Sebagai seorang pria yang peka, pada hari itu ia benar-benar merasakan kematiannya hingga ke tulang-tulangnya, dan ia mengilhami pengampunannya sebagai kelahiran kembali. Efeknya bersifat permanen seumur hidupnya. Setelah itu, Dostoyevsky sering secara sadar mengingat-ingat hari itu, mengingat-ingat sumpahnya untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktunya. Atau seandainya ia merasa terlalu nyaman dan berpuas diri, ia sering pergi ke kasino untuk menghabiskan uangnya dengan berjudi. Baginya, kemiskinan dan utang adalah semacam kematian simbolis yang mengembalikannya pada kehambaan dalam kehidupannya. Pada prinsipnya, ia harus menulis dan bukan dengan cara novelis yang lain menulis. Seolah-olah menulis adalah suatu artistik yang menarik dengan segala kemewahannya. Dan Dostoyevsky menulis seolah-olah kehidupannya sedang menjadi taruhan dengan perasaan mendesak dan serius yang luar biasa. Kematian tidak mungkin dapat kita selami, dan kematian demikian luar biasa menakutkan sehingga kita hampir mau melakukan apa saja untuk memikirkannya. Masyarakat diorganisasikan untuk menjadikan kematian tidak kelihatan. Hal itu untuk menjaganya tetap terpinggirkan. Jarak tersebut mungkin diperlukan demi kenyamanan kehidupan kita, namun harganya justru sangatlah mahal. Ilusi tentang waktu yang tak terbatas membuat kesan tidak adanya keseriusan tentang kehidupan kita sehari-hari. Kita seperti sedang melarikan diri dari satu-satunya kenyataan yang akan kita semua hadapi. Sebagai kesatria dalam kehidupan, kamu harus membalikkan dinamika ini, menjadikan bayangan kematian bukan sebagai suatu dari mana kamu perlu melarikan diri, melainkan sebagai sesuatu yang hendaknya kamu rangkul. Hari-harimu itu terhitung. Apakah kamu akan menghabiskannya dengan setengah terjaga atau setengah hati, atau apakah kamu akan hidup dengan perasaan yang mendesak? Drama kejam yang dirancang oleh seorang Tsar Nicholas itu tidaklah perlu sebenarnya, karena tanpa
apanya pun, kematian akan tetap mendatangimu. Coba kamu bayangkan kematian mengajarmu tanpa jalan keluar, sebab memanglah tidak ada jalur keluar dari kematian. Merasa diburu maut akan menjadikan segala tindakanmu lebih pasti, lebih berkuasa, dan mungkin saja ini adalah lemparan dadumu yang terakhir. Maka cobalah untuk melemparkannya dengan sepenuh hati. Cukuplah sering kita merasa tersesat dalam tindakan-tindakan kita. Kita bisa melakukan ini atau itu. Kita mempunyai banyak pilihan, namun tidak ada satupun yang tampaknya benar-benar kita perlukan. Kebebasan kita akhirnya menjadi beban. Apa yang kita lakukan hari ini, kemana kita akan pergi, menciptakan pola rutinitas kita sehari-hari dan membantu kita terhindar dari perasaan tidak terarah. Namun, akan selalu ada pemikiran yang mengganggu bahwa sesungguhnya kita bisa melakukan lebih banyak lagi. Kita menyia-nyiakan waktu demikian banyak. Sesekali kita semua merasakan kemendesakan, dan paling sering hal itu adalah karena desakan dari luar, seperti ketinggalan dalam pekerjaan kita. Kita tidak sengaja menyanggupi lebih daripada yang sesungguhnya dapat kita sanggupi, atau ada tanggung jawab yang kita paksakan terhadap diri kita sendiri. Saat kemendesakan itu datang, maka segalanya berubah. Tidak ada lagi kebebasan dan tidak dapat memilih, kita harus melakukan ini dan itu. Namun, mau tidak mau, kita hanya dapat memperbaiki ini atau itu. Dan yang selalu mengherankan adalah hal itu membuat betapa kita justru menjadi bersemangat dan hidup karenanya. Sekarang, segalanya yang kita lakukan menjadi perlu, dan tampaknya kita menjadi manusia yang berguna. Akan tetapi pada akhirnya, kita akan kembali ke pola normal kita ketika perasaan mendesak itu hilang. Dan kita sungguh tidak mengetahui cara mendapatkannya kembali. Seperti yang dikatakan oleh Hakagure dalam The Book of the Samurai Yamamoto pada tahun 1659 sampai 1720, walaupun kita sudah mengetahui bahwa kita pasti meninggal kelak nanti, kita menganggap semua orang lain akan meninggal lebih dahulu, sedangkan kita yang terakhir. Kematian tampaknya masih lama. Apakah hal itu bukan cara berpikir yang dangkal? Cara berpikir seperti itu sungguh sia-sia dan hanya sebuah lelucon dalam sebuah mimpi. Berhubung kematian selalu mengendap di balik pintu, hendaknya kita melakukan upaya yang maksimal dan bertindak dengan cepat. Setelah kamu menonton video ini, coba kamu renungkan kepada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah melakukan hal yang terbaik dari apa yang kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari? Dan mungkin saja 1 menit yang kamu jalani hari ini bisa jadi 1 menit yang terakhir. Ingatlah bahwa kehidupan adalah sebuah karunia yang amat terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika saat ini kamu bisa hidup dengan sehat dan tanpa adanya gangguan hingga memiliki waktu yang banyak, namun kamu dalam keadaan yang kurang bersyukur dan tersesat serta bingung ingin melakukan apa dengan waktumu, maka sesungguhnya kamu ada dalam keadaan yang hilang arah dan sangat menyia-nyiakan waktu yang singkat ini. Bayangkanlah seolah hari ini adalah harimu yang terakhir, maka akan saya pastikan kamu tidak akan pernah sempat berpikir untuk bermalas-malasan serta menyia-nyiakan sebuah waktu.